Bukan, saya pakai SMA ini kan. Kira lain kota masjid murah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Tama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Mukhlisin Jalan Bromo Ujung, Medan Denai yang kita cintai semua. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah dia. Yang saya hormati tuan guru kita yaitu Ustaz Ruslan SAG yang ada di depan kita. Yang saya hormati para alim-alim ulama, cendekiawan semua yang ada di lingkungan daripada Jalan Selamet Ujung ini. Dan yang saya cintai adik-adik semua, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam tanggal 24 Juni 2021 bisa kita hadir kembali dalam pertemuan wirid Yasin kita yang insya Allah diteruskan dengan pengajian. Alhamdulillah. Nama saya Jul Fahmi Medan, saya tinggal di Padang Bulan, Pasar Ampat, tepatnya di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Selayang 2, Kota Medan. Mungkin kalau ada famili-famili kita yang ada di sana, mungkin bapak-bapak ada familinya di sana, silakan atau mampir. Saya di Masjid Gang Ikhwan nomor 6. Mana tahu ada familinya siapa? Ada ya, nggak jauh kalinya. Ustaz Ruslan pernah sana, Ustaz masuk di sekitar situ saja. Alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya, adapun tema kaji kita pada malam ini adalah masalah kurban. Kenapa saya pilih masalah kurban ini? Saya singkat saja. Sebetulnya mau panjang juga cerita bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan beliaunya menghadapi daripada cobaan. Tapi saya rasa waktu juga yang agak mepet ya. Apa mau kita kupas sedikit aja? Sedikit aja kita kupas saja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ada hikmahnya walaupun sedikit. Alhamdulillah, ada 4 panggilan yang Allah berikan kepada kita pada tahun 2021 ini. 4 panggilan. Apa 4 panggilan itu? Panggilan yang pertama adalah panggilan ajan. Masya Allah, tadi kita dengar suara ajan luar biasa, lantunan suara ajannya cantik sekali. Ada tadi mana adinda yang ajan tadi? Isa ada di sini, mana dia? Oh, nggak ada lagi ya. Sekarang kita prihatin, yang ajan pun bahkan di masjid-masjid Kota Medan kita lihat sudah mulai tidak berkumandang lagi kadang-kadang. Kenapa tidak datang? Covid segala macam ini. Prihatin kita juga. Bahkan dengan panggilan ajan ini nggak semua bisa hadir, Pak. Tertentu yang biasanya rajin ke masjid sudah murid, sudah jarang ke masjid. Tempat kami banyak tuh, Pak. Apalagi yang jarang ke masjid, saya rasa makin jauh dari Allah. Padahal
dengan adanya sholat kita, dengan adanya kumandang azan, inilah semua itu Allah meredam daripada amarahnya, daripada musibah-musibah ini. Saya rasa kalau seandainya di daerah kita ini, Jalan Selamat ini, kalau tidak ada lagi orang yang azan, tidak ada lagi orang yang ke masjid, Masya Allah, kita nggak tahu Pak apa yang Allah berikan bencana. Tapi Alhamdulillah karena masih ada azan terus 5 waktu, mudah-mudahan jangan pernah gentar. Mari kumandangkan terus. Itu yang panggilan pertama. Panggilan kedua adalah panggilan yang namanya ibadah haji. Masya Allah Pak ya, ke Baitullah. Ada tahun ini yang sudah insya Allah mau berangkat tahun semalam. Ada Pak di antara kita Pak? Tahun ini belum ada? Belum ada ya. Di tempat kami Alhamdulillah ada berapa orang Pak. Dari tahun kemarin sudah mempersiapkan diri. Tahun ini Alhamdulillah belum juga bisa berangkat. Bahkan beliau juga mengatakan, ya aduh, syukur-syukur masih besok, tahun depan masih hidup lagi. Padahal finansial sudah Pak ya, tenaga sudah semua ya, uang semua, kesehatan, umur yang Allah berikan udah semua Pak ya. Tetapi enggak juga bisa kita datang Pak. Ini luar biasa nih Pak. Bahkan kalau kita pikir apa sih kekurangan lagi, kita enggak juga mau tidak cari kambing hitam dan segala macam, enggak kita bahas ke sana Pak. Ini masalahnya yang biasanya pun yang berangkat, yang biasanya ada kesehatan, tahun ini ada kesehatan, umur panjang nggak bisa berangkat. Apalagi yang nggak ada uang, yang nggak sehat, udah payah tuh berangkat tuh Pak. Tapi ini mau Allah atau mau kita, ini masalahnya. Kalau baik bagi Allah, udah pasti Pak baik bagi kita semua Pak. Itu kuncinya. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Mungkin kita kesal Pak ya. Kesal bercampur, aduh gimana menggerutu segala macam. Ini ya sah-sah aja bagi manusia. Tapi intinya banyak Pak kalau kita lihat ibadah-ibadah itu, kalau kita lihat orang yang melaksanakan ibadah haji itu enggak melaksanakan ibadah haji, tapi bisa Allah berikan haji yang mabrur Pak. Mungkin kita lupa kisah cerita Said Al-Muhabbah, penjahit sepatu yang ada di Damaskus. Beliau tuh enggak pernah berhaji, tapi diberi haji, gelar haji oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada juga Pak orang yang mencurahkan tenaga, pikiran luar biasa, ditinggalkannya anak, istri, uang segala macam, tapi nggak dapat haji mabrur. Itu kalau Allah mau Pak. Nah, cuma masalahnya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Rusaknya kita sekarang ini banyak berburuk sangka Pak, nggak sama siapa, nggak sama segala macam. Ujung-ujungnya menyalahkan Allah Pak. Nah ini mudah-mudahan itu tidak ada dalam hati kita. Padahal kalau kita berpikir bagaimana Allah pernah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dikatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman, melaksanakan amal ibadahnya tanpa diuji? Wah, tidak bisa Pak. Enak saja kita mengakukan bahasa kita udah beriman, padahal kita belum diuji oleh Allah. Ini kan ujian. Kita nggak jadi berangkat, ujian. Kalau kita bandingkan ujian kita dengan Nabi Ibrahim, luar biasa Pak. Ujian Nabi Ibrahim dari siapa? Dari ayahnya. Ayahnya pembuat patung, penyembah patung. Tapi beliau betul-betul ramah sama ayahnya. Nggak pernah menghadri, walaupun ayahnya lain agama, tidak seagama tauhid sama Nabi Ibrahim, tapi memuliakannya luar biasa. Ini ajaran Islam ini Pak ya. Walaupun lain daripada akidah kita, tapi kita tak memuliakannya yang namanya sama manusia. Baru ujian sama siapa lagi? Ujian Nabi Ibrahim. Dari siapa? Nabi Ibrahim ujian daripada cobaan daripada kaumnya yang hendak dibakar kaumnya. Insyaallah. Kata kaumnya, wahai Ibrahim, menyerah sajalah kau. Apa sih untungnya kau? Kalau kau beriman kepada Allah, kalau kau beriman kepada yang namanya Tuhan kami kan sudah aman. Di mana Tuhanmu sekarang tidak bisa menolongmu. Tapi istiqomah Nabi Ibrahim luar biasa yang mengangkat derajat beliau. Tuh, lagi ujian sama siapa lagi? Cobaan. Cobaan dari pemimpin Namrud. Namrud ini Pak, raja dirajah. Kalau beliau bosan, beliau bisa mengangkat yang namanya patung menjadi Tuhan.
Bosan diangkatnya di patung menjadi Tuhan, beliau yang diangkat sendiri menjadi Tuhan. 400 tahun berkuasa, Pak. Suka-suka hatinya dia mau mengangkat siapapun, tapi yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghormati sang pemimpin, tapi tidak mau ikut dalam ajaran sang pemimpin. Nah, ketika Nabi Ibrahim tidak mau ikut, lalu dibilang intoleran, tidak kebinekaan. Nah, ini dia masalahnya. Namrud itu, Pak, Namrud itu yakin dengan kekafirannya. Orang liberal mantap dengan keliberalannya. Orang preman istiqomah dia dengan premannya, maka dia berhasil. Mana sekarang orang yang alim, yang baik, yang istiqomah dengan kealimannya, yang berani memaparkan karakter keislamannya, istiqomahnya, walaupun yang dihadapi adalah segala macam daripada cobaan, resiko. Mana hari ini tidak ada. Kita tidak berani lagi menampilkan kesolehan kita, malu kita, keindividuan kita, keistiqomahan kita diuji hari ini, kita malu. Mungkin kalau kita cerita Habib Rizki atau segala macam, istiqomah dengan beliau, salut kita. Atau cerita dengan siapa sang pemimpin yang istiqomah dengan pemimpinannya dalam Islam seperti Edward Gan, salut kita. Sekarang kita, bisakah kita menatapkan keistiqomahan kita dengan karakter kita yang kita miliki? Ini yang hilang pada kita pada saat ini. Lalu yang ujian lagi yang ada adalah dari sang anak, ya. Anaknya sudah 6 tahun ditunggu-tunggu. Bahkan ketika sudah mau besar, bahkan mau disembelih. Ini saya rasa yakin, Pak, dengan logika akal pikiran, tidak berani kita menyembelih anak, Pak. Kalau Allah mau ngasih, nih ambil pisau, coba berani gak sembelih anak? Ada yang berani, Pak? Tidak ada, Pak. Inilah, Pak, ujian Nabi Ibrahim dengan ujian kita. Allah tuh tahu karakter mana, Pak, seorang hamba itu yang baik, yang betul istiqomah, yang berani. Allah itu tahu. Enggak sampai segitu ujian daripada Nabi Ibrahim menghadapi kita. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim dengan sang anak ujiannya luar biasa. Lalu ujian dari anak selesai, ujian dari sang istri, Pak. Masya Allah, istri luar biasa. Ini dalam suami istri dalam membangun rumah tangga ini harus ada kebersamaan, Pak. Tidak pernah ribut, tidak pernah cekcok. 86 tahun menanti sang buah hati, tidak pernah ribut, Pak. Bahkan Nabi Ibrahim menyuruh lagi, Pak, disuruh lagi sama Siti Sarah untuk didampingi sama Siti Hajar. Masya Allah, luar biasa, Pak. Ini fenomena luar biasa daripada kehidupan harmonis rumah tangga yang luar biasa. Beda sekarang kita, Pak, ya. Kita punya anak, salah, Pak, ya. Enggak punya anak, salah. Kawin, salah. Enggak kawin, salah. Banyak enggak selesainya kita, Pak. Tapi Masya Allah, keteladan Nabi Ibrahim luar biasa. Diuji lagi dari mana? Diuji lagi dari mana? Setan langsung yang mengujinya, Pak. Setan langsung yang menguji dia. Setan ini, Pak, 2 kategori yang angkat tangan dia. Selain Rasulullah, Pak, ya, angkat tangan dia. Menguji Nabi Ayub alaihissalam yang luar biasa, yang sudah miskin, yang sudah penyakitan, hartanya hilang, segala macam semua, Pak. Tapi dengan istiqomah Nabi Ayub ini, angkat tangan setan, Pak. Kalah, KO setan. Apa kata setan? Ini bukan kelas aku, enggak imbang aku sama Nabi Ayub ini. Ketika sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, itu setan itu menggoda lebih hebat. Apalah kau ini mau menyembelih anak? Apa udah gila kamu? Enggak mempan sama Nabi Ibrahim, mimpi itu salah mimpimu. Datang sama siapa? Sama istrinya. Hai istri Sarah, hai Siti Hajar, ini suamimu udah gila. Suamimu udah gila. Masa anak mau disembelihnya? Enggak mempan juga sama istri. Insyaallah. Sama Ismail, bapakmu tuh sudah gila, mau menyembelih kamu. Enggak mempan juga dengan Nabi Ismail. Masya Allah, luar biasa. Setan ini, Pak, KO dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. KO, angkat tangan dia. Ini kan kelas 1 nih. Cuman kita, Pak,
Kita nggak pernah berjumpa dengan setan, tapi kadang-kadang tingkah dan pola kita, perbuatan kita kadang-kadang tidak mencerminkan nilai-nilai yang islami, bahkan condong daripada mengikuti ajaran-ajaran yang setan. Setan Pak cuma satu kali dia Pak dalam kehidupan dia di akhirat dulu, ketika penciptaan dunia, hanya satu kali dia melakukan kesalahan, yaitu ketika dia diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau Pak. Itu saja kesalahan dia. Diusir dari dunia, diusir dari surga. Kita belum masuk surga udah sombong Pak, belum masuk surga udah sombong. Setan diusir Pak, hanya satu kesalahannya. Bagaimana dengan kita, kesalahan kita hari ini? Kesalahan kita luar biasa, Masya Allah Pak. Silaturahmi kita putusin, jarang sholat, Masya Allah banyak. Akan tetapi rahmat Allah luar biasa. Itu cobaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapakku yang saya hormati, yang ketiga adalah panggilan maut. 3. Hari ini Pak, meninggal itu tidak menjadi hal yang langka lagi Pak. Udah hal yang biasa. Di tempat kami Pak, bolak-balik orang meninggal Pak. Baru kemarin meninggal samping. Malam takbiran meninggal, besok orang Idul Fitri orang mau sholat, sibuk juga orang meninggal Pak. Bingung Pak. Ini kejadian tempat kami Pak, pada bulan itu Pak. Yang rata-rata yang meninggal anak muda pula itu Pak. Anak muda rata-rata yang meninggal, umur 35 tahun, umur 45 tahun, umur 39, rata-rata di Padang Bulan Pak, di Palestina. Padang Bulan lewat sedikit Tikongos Herna. Pokoknya kalau udah di atas 60 insya Allah aman Pak. Siapa nama Pak? Pak Saifuddin. Masya Allah. Saya rasa ketua STM ya? Iya Pak? Masya Allah sama. Ketua Sumur Hidup. Memang rata-rata ketua STM itu orang semua rata-rata Pak. Kalau yang begini gak heran lagi saya Pak. Rata-rata. Bahkan beliau inilah biasanya yang generasi yang terus berkibar. Yang lainnya saya nggak menakut-nakuti Bapak, termasuk juga Ustaz Ruslan, saya nggak menakuti Ustaz. Kita ini masih 50-50 Ustaz. 50, 40, wanti-wanti. Wah, yakin kata Ustaz Ruslan lama lagi katanya. 40, 50, 50-50. Tapi kalau udah masuk 60 ke atas aman. Tengok nanti. Saya nggak bilang sama Pak Saifuddin ya. Tengok nanti. Tempat kami itu Pak, ketua wiridnya abadi, sama juga ketua STM-nya Pak Rahab tempat kami. Yang anak mudanya bergantian, silih berganti. Yang lucunya ada yang pindah anak muda meninggal juga Pak. Ini nggak tahu lagi tak COVID atau segala macam, nggak tahu Pak. Yang anehnya sekarang Pak, ini maaf Pak, kita aja sekarang salam-salaman takut-takutan, betul Pak? Salam-salaman takut-takutan. Saya baru sekali lah ketika di masjid, ketika kemarin 3 pertama masuk masjid, ketua BKM-nya udah tua juga, segan juga ada mau nyelam saya. Segan Pak, berpikir nanti saya yang kena, apa dia yang kena? Insya Allah Pak, dimuliakan Allah. Siapa datang ke rumah Allah yakin Allah jauhkan dari musibah. Yang ini yakin nggak sekarang ini masalah keyakinan. Kalau masalah penyakit segala macam, semua penyakit, berkurban pun kita mati, nggak berkurban pun mati. Ini panggilan pilih mana katanya. Ini yang ketiga Pak, panggilan ketiga, panggilan maut. Hari ini hal yang mati jadi nggak jadi masalah. Pokoknya yang jadi Bilal sekarang tambahan jadi Bilal lagi ada 4 Bilal. Per desa dapat lagi dananya. Panggilan ketiga. Tinggal panggilan terakhir Pak, panggilan yang keempat. Inilah peluangnya Pak. Malam ini saya akan bahas. Nanti mau yang bertanya silakan. Panggilan yang keempat yang terakhir, peluang kita nih. Panggilan apa namanya Pak? Panggilan apa Pak? Hah? Haji sudah. Betul kata Ustaz Ruslan. Panggilan kurban Pak. Masya Allah Pak. Ini panggilan kurban ini Pak. Panggilan haji kita sudah gagal, betul kan? Panggilan ajan ada yang datang, ada yang enggak. Panggilan maut lewat, nggak bisa berkurban lagi. Panggilan kurban, nggak berkurban pun mati, berkurban pun mati. Pilih mana Pak? Siapa ketua BKM masjid ini sekarang?
Masya Allah Pak. Pak apa namanya Pak? Pak Abu Bakar. Perjuangan. Pak Rahab. Perjuangan. Pak Perjuangan. Pak Perjuangan. Udah berapa kolom yang mendaftar Pak untuk kurban? Mau 5. Biasanya penuh tuh Pak. Kesalahan daripada BKM Masjid dan ustadz-ustadz yang ada itu nggak mau start dari awal Dzulqa'dah. Ini kan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah yang keberapa nih Ustaz? 15 ada. Betul saja enggak gua Ustaz. Dzulqa'dah yang ke-15 bulan purnama. Kesalahan ustaz-ustaz BKM ketika Jumatan ini udah mau start nggak pernah cerita kurban 1 bulan sebelum pemotongan, nggak pernah cerita kurban. Oh, nggak cerita masalah politik, tak masalah apa. Macam mana orang mau berkurban? Nggak tahu dia fadilah-fadilahnya, lupa. Nggak tahu dia. Tapi kalau diutarakan 1 bulan sebelum hari pemotongan, kehebatan berkurban, dahsyatnya berkurban, insya Allah orang yang nggak berminat berkurban jadi berminat. Pokoknya nanti Pak BKM itu bilang, ini udah masuk daftar 4 anggota Ustaz ke bawah ini, 5 ke bawah ini, langsung telepon Ustaz. Ustaz, kalau bisa Jumat ini Ustaz jangan cerita ke sana ke sini Ustaz, cerita masalah kurban aja Ustaz. Harus begitu kan? Kalau nggak ngaur cerita entah kemana dia, Jumatan entah kemana ngaur, kita pun nggak tahu. Yang jadi berkurban, alhamdulillah kalau jadi. Yang kepingin nggak tahu fadilahnya jadi nggak jadi. Apa pulang Jumat semalam itu? Ngeri kali cerita politiknya katanya. Ngeri. Ini masalahnya. Hiyaru ummatin yuddahun wa syiraru ummatin la yuddahun. Sebaik-baik umatku kata Rasulullah yang mau berkurban. Sejelek-jelek umatku kata Rasulullah masuk Idul Adha enggak mau berkurban. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini hadis Rasulullah. Ketika daripada Idul Adha, datang Idul Adha, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika datang Idul Adha kecuali berkurban. Insyaallah Pak. Luar biasa kurban ini. Sebaik-baik umatku adalah yang mau berkurban. Cuma masalahnya sekarang kita gimana masalah perkurban yang kita sangkut paut dengan perkurbanan kita ini? Apa persiapan kita? Finansial kita apa? Ada di sini per bulan dikutip atau macam mana Pak? Atau langsung dibayar? Ini kejelian daripada pengurus STM seharusnya. Ada yang tempat lain Pak, saya itu ada yang 10.000 dikutip Pak. Masya Allah luar biasa. Rupanya yang ngutip itu tukang kredit pula dia Pak. Biasa dia kerja itu. Dia sebagian anggota STM, dia dikreditkannya barang, dia ngutip itu, kreditnya tikar. Dia biasa ngutip itu, sekalian yang ngutip 10.000. Dapat kurban Pak. Mungkin kalau 100 nggak semua orang. Giliran hari hanya 100 BPJS kena, lampu kena, nggak dapat. 10.000 dapat dikutip per rumah, enak aja Pak 10.000 nggak terasa. Kita kan Pak selalu berpikir gini Pak ya, udah mau masuk Idul Adha ini, gara-gara nggak pernah kita kupas masalah kurban, apa yang terpikir dalam benak kita? Kira-kira nanti ketika Idul Adha berapa kurban yang bisa saya dapat? Betul nggak Pak? Jujur Pak, jujur. Kira-kira Idul Adha ini berapa kupon yang saya dapat? Dapat nggak dari masjid sana kau katanya? Kau? Aku nggak dapat. Padahal aku udah capek sholat di situ. Sok kali BKM-nya. Kalau udah mau Idul Adha, pernah nggak kenal aku dia. Mulai. Yang lucunya Pak ada lagi kejadian Pak. Ini gua saya sebut masjidnya Pak. Didatangnya BKM-nya. Datang 4 orang. Kau sosor kali kau katanya. Pemilik kau aja kau kasih nggak? Kau perhatikan kami katanya. Iya. Betul ini Pak kejadiannya Pak. Didatanginya BKM-nya segala macam. BKM-nya pun bingung. Ini kenapa terjadi hal-hal begini? Seharusnya nggak perlu terjadi hal begini kalau kita memaknai apa sih fungsi kurban ini. Bukan kita hanya sebatas mental pengumpul kupon abadi, hanya bermental untuk mendapat daging kurban setiap tahun tanpa bisa kita untuk berkurban.
Ini Pak ya. Yang pertama, apa daripada ini yang paling kecil. Yang paling kecil sebelum saya uraikan. Kita satu hari ada 20.000 rupiah untuk rokok, betul Pak? Saya rasa lebih atau kurang gitu ya. Berapa? 30. Oh, 30 namanya. Itu satu hari Pak. Kita kalikan sebulan. Setahun berapa Pak? 7 juta lebih Pak. Kalau 20 Pak, kalau 20.000 satu sehari Pak, kalau setahun 7.200.000 Pak. Kalau harga kambing 1 juta atau 2 juta taruh, dapat 3 kambing. Umat Islam Indonesia penduduknya berapa? 280 juta. 240 juta itu umat Islam. Yang perokok aktif berapa? Taruhlah berapa? 1,2 orang yang perokok aktif, dari potong segala macam itu, taruhlah 1 juta aja atau 100 juta. Dipotonglah yang segala macam perokok aktif. Banyak orang Indonesia yang perokok sekarang ini Pak, jangan main. Berapa triliun dana yang bisa kita kumpulkan Pak kalau kita mau logika? Berapa banyak kita bisa kumbang untuk berkurban? Tak usah kita berkurban, berapa masjid yang bisa kita bantu? Gak perlu lagi kita buat masjid Pak, minta sumbangan, malu Pak. Tempat kami dulu Pasar 4 Pak, sebelum dibangun apa masjid itu Pak, malu gak kita Pak? Kan Pasar 4 itu ada kuil di situ. Udah. Di samping belakang itu gereja GBKP. Gereja Batak Karo Protestan. Yang herannya yang buat masjid di situ, kita yang minta sumbangan di situ, nyumbang masjid Pak. Buat pamflet sedikit sumbangan di tengah jalan gitu. Yang nyumbang tahu Pak, maaf kata, orang India pun ikut juga nyumbang Pak. Orang pulang gereja Pak, bukan bilang apa, nyumbang dia Pak situ, masjid itu Pak. Mau ditaruh di mana muka kita Pak? Makanya MUI memutuskan, udah berfatwakan, nggak boleh lagi minta sumbangan di jalan itu. Memalukan itu Pak. Malu kita. Yang menghidupkan pabrik rokok itu umat Islam Pak. Adakah bantuan pabrik rokok itu peduli untuk umat Islam? Ada enggak? Bantu pesantren segala macam. Lalu yang didapat umat Islam apa? Jantungan, stroke. Ini kalau kita kaji di sini Pak. Karena kita lupa, kadang-kadang lupa, nggak pernah kita buka, jadi kita lupa kaji. Ini Pak. Lalu apa saja keutamaan dari perkara kurban? Yang pertama Pak, ketika kita keluar Pak, melangkah keluar, Allah lipatkan pahala kita Pak. Berapa langkah segala macam, berapa pasir yang kita pijak segala macam Pak. Kita mau langkah, kita mau beli daging ke tempat melangkah untuk membeli hewan kurban itu. Ketika kita berbicara Pak, dalam hal tawar menawar, berapa Pak kambingnya Pak saya mau kurban? Itu seperti berzikir Pak sepanjang masa sama Allah. Insyaallah. Berapa harganya? Berzikir kita Pak. Nah, ketika kita hendak membayar 1 rupiah itu Allah kalikan Pak. Allah kalikan 700 kali Pak. 1 rupiah itu. Ketika kita hendak membayar berapa? 2 juta. Allah kalikan Pak. Nah, ketika hewan itu dipotong Pak, mau dipotong, semua yang ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling semua segala macam malu-malu itu meminta ampun kepada Allah supaya yang berkurban tahun ini dimuliakan ya Allah. Insya Allah Pak. Dan ketika darahnya Pak jatuh, ketika dipotong darah itu jatuh, yang memiliki hewan kurban ini Pak, malaikat berdoa Pak, Masya Allah, didoakan oleh malaikat. Malaikat yang nggak pernah punya dosa, yang nggak punya bermasalah sama Allah, mendoakan kita. Dan ketika dagingnya hendak dibagi-bagi Pak, dagingnya
satu bungkus sama dengan satu memuliakan fakir miskin. Mantap nggak Pak? Luar biasa. Nah, ini saya bahas lagi, yaitu apa yang bisa kita ambil daripada keutamaan daripada hakikat berkurban ini. Apa yang bisa kita petik daripada hakikat berkurban? Rasulullah bersabda, barang siapa yang enggan berkurban, maka Allah enggan memberinya kesehatan. Masya Allah nih Pak, ini luar biasa Pak. Barang siapa yang malas berkurban, Allah tidak akan pernah memberikan dapat kesehatan. Kenapa Pak? Ada penyakit kita, ada stroke kita, segala macam. Kita berpikir berobat ke sana sini nggak baik. Padahal kesehatan itu Allah yang punya Pak. Jangan-jangan aku berkurban ini mungkin Allah berikan kesehatan segala macam. Nggak tahu kita Pak. Barang siapa yang malas berkurban, Allah tidak akan pernah menjaga kesehatannya Pak. Tidak Allah jaga kesehatan itu. Baru yang kedua, adanya keberkahan umur. Khairun nasi man tala umru wa hasuna amalu. Berkah umur itu Pak. Berkah umur itu enggak mesti banyak panjang umur, enggak Pak. Sikit pun berkah umur itu. Insyaallah luar biasa. Hari ini banyak orang, kalau seandainya Allah tanya lagi di dalam kubur, kalau seandainya kamu dihidupkan tuh mau kemana kamu? Dia mau bersedekah, mau berkurban. Kalau sholat tahajud, hebat pun kita sholat tahajud, nggak ada pengaruhnya bagi orang itu Pak. Nggak ada. Apa dengan sholatnya tahajud orang makin kenyang? Nggak ada. Nggak ada. Hebat alim dia segala macam untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sedekah, berkurban, langsung kepada yang bersangkutan. Ini bedanya Pak. Lalu yang ketiga adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sarana silaturahmi dengan doa Pak. Ramadan kemarin sudah Pak ya. Ramadan kemarin sudah. Habis Ramadan kayaknya pakai miskin, anak yatim, lupa, nggak ada pengaruh lagi tuh. Lupa. Ingat lagi masuk ini. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yuti fala yuqrabana musallana." Barang siapa yang memiliki daripada kelebihan harta, tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekatlah ke musola kami. Tegas ini hadis Rasulullah nih Pak. Kalau Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu Pak keras sekali itu Pak. Imam Syafi'i yang enggak lembut Pak. Kalau 1 tahun ini kata Imam Maliki, Hambali, Hanafi, kalau ada bulan ini kita bisa, anak kita tercukupi, keluarga kita tercukupi, jatuh daripada kurban. Hanafi, kalau bisa kita berutang tahun ini, selesai anak kita segala kita berutang dan bisa utang itu membayar kita, bisa membayar, selesai nanti kurban kita bisa membayarnya, jatuh daripada kurban. Imam Syafi'i indah, agak lembut ya Pak. Sunan Muakkad. Rasulullah mengatakan barang siapa yang memiliki uang dan kekuatan tapi tidak mau berkurban, enggak usahlah dekat-dekat masjid kami lah, sana aja jauh. Kan keras itu Pak. Cuma kadang-kadang kita ada enggak rasa tersinggung gitu. Kalau enggak ada rasa tersinggung enggak kok kita Pak. Yang keempat adalah sebagai penyempurna amal pada tahun ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, aku tambah rezekimu. Kalau kau kufur, ajakku sangat pedih. Penyempurna Pak. Puasa sudah, puasa Syawal sudah, zakat sudah. Ini enggak penyempurna. Jangan-jangan nih Idul Adha terakhir kita Pak.
Jangan pernah bermimpi lagi nanti tahun depan akan datang nanti Idul Adha. Jangan pernah bermimpi, Pak. Ini ada banyak orang meninggal, Pak. Menyempurna daripada amal kita. Lalu yang kelima adalah ini yang di dunia, Pak. Dah, yang di akhirat apa? Mempermudah hisab. Summalatus aluna yauma idin anin naim. Semua nanti ketika di padang mahsyar, ini di padang mahsyar di dunia, Pak ya. Di padang mahsyar nanti semua akan dipertanyakan masalahnya nanti. Dari mana kamu dapatnya? Apa yang telah kamu belanjakan, segala macam. Ini luar biasa. Ada cerita tukang cangkol, katanya ada tukang. Ini cerita, Pak ya. Jadi yang meninggal ini adalah kolomerat. Kolomerat yang meninggal. Ini cerita aja, Pak. Jadi disuruhlah siapa yang mau menjaga kuburannya ini, digajilah nanti jutaan, Pak. Jutaan. Ada pula tukang cangkol yang mau menjaga kuburan ini, Pak, katanya. Ya. Tukang cangkol tuh tidur di situ. Tukang cangkol tuh bermimpi, Pak. Bermimpi dia datangi malaikat, dari mana cangkolmu itu, katanya. Dari sini. Dari cangkolmu itu, dari mana hasil cangkolmu itu, kok di malam pertama. Nah, malam kedua bermimpi lagi dia, Pak. Cangkol itu kau pergunakan untuk apa saja. Malam ketiga bermimpi lagi dia, Pak. Dengan cangkol itu siapa yang dah kau sakiti? Malam keempat bermimpi lagi, Pak. Cangkol itu bisakah membuatmu dekat kepada Allah? Jadi terakhir, Pak, apa katanya, Pak? Udahlah, Pak, saya nggak mau lagi lah, Pak, jaga makam itu, Pak. Lebih baik, Pak, ambil aja uang itu, Pak. Kenapa? Saya mimpi, Pak. Mimpi saya datangi malaikat. Dengan cangkol aja nggak siap-siap saya, Pak, datangi malaikat. Itu baru cangkol, itu cangkol, Pak. Bagaimana harta kita yang banyak ini, Pak? Mobil kamu dari mana? Harta sepeda kamu dari mana? Laptop anakmu dari mana? Aduh, Pak, capek kali, Pak. Tapi kalau kita sempat berkurban dan segala macam, inilah yang akan menjadi saksi, Pak, di yaumil mahsyar nanti. Mantap nggak, Pak? Lalu yang keenam adalah yang kedua adalah yang di akhirat sebagai kendaraan untuk penyeberangan titik Shiratal Mustaqim. Masyaallah, yang terakhir, Pak. Azimu duhabakum fa inna ala sirati matayakum. Rasul bersabda, perbanyaklah olehmu berkurban yang akan menjadi kendaraanmu nanti di Shiratal Mustaqim sana, Pak. Masya Allah. Shiratal Mustaqim itu kata orang rambut dibelah 7 segala macam. Kita nggak bisa ngangan ke sana, nggak usah. Yang ianya bagaimana kita bisa melewati titian itu aja masalahnya segala macam. Nah, untungnya siapa yang memiliki daripada berkurban? Inilah kendaraan dia yang akan melintas seperti apa? Kilat yang menyambar. Mantap nggak, Pak? Jadi kira-kira ada yang mau berkurban tuh, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu, jangan nanti nggak cerita aja nanti. Apa kata orang rumah? Apa tadi tadi Ustaz Julfami Medan tuh? Katanya berkurban segala macam. Pak, kapan itu, Pak? Ya, Mak. Kurasa banyak kali yang mau kita begini, Mak. Ini dia. Ini masih ada sebulan lagi, Pak ya. Ada sebulan lagi. Tanggal 23 yang akan datang atau 23-24 Juli lah Idul Adha kita kan. Ini tanggal berapa sekarang? 24. 1 bulan lagi, Pak. Pak PKM, insya Allah nanti habis ceramah ini, Pak, besok penuh tuh, Pak. Ini masalahnya sekarang kembali kepada kita. Mau apa tidak kita? Mau apa tidak kita? Hebat pun kadang-kadang Ustaz kita menggempar segala macam itu. Kadang-kadang kembali kepada kita. Bukan gak hebat yang ceramah ini, profesor, doktor segala macam itu. Kembali sama kita. Kadang-kadang yang gak profesor segala macam kayak kami sama Ustaz Ruslan, malam-malam kayak bisa itu. Dari hati ke hati. Atau ada pertanyaan, Pak, yang bisa nanti saya jawab sama Ustaz Ruslan. Kalaupun tak bisa, saya minta maaf, bukan begitu. Ya kan, Pak? Yang jadi masalah kadang-kadang daripada kita di masjid,
kebersamaan daripada BKM masjid dengan masjid-masjid yang lain di Kota Medan ini belum ada kebersamaan Pak. Ada satu masjid kadang-kadang ramai kurbannya Pak. Ada satu masjid kadang-kadang Pak musola itu nggak ramai kurbannya. Nah jadi nanti kalau ada ya kita apalah gotong royong. Kalau ada satu masjid paman yang banyak ya bisa dioper lagi ke tempat musola-musola lain atau segala macam. Saya rasa kan nggak perlu semua harus makan daging, betul nggak Pak? Kita kan udah biasa makan daging. Yang perlu makan daging itu orang-orang yang kerja bangunan yang nggak jarang dia disubsidi oleh protein-protein segala macam itu. Kalau orang kerja kantor Pak, bukan bilang apa lah Pak, yang kerja kantor kayak kita segala macam itu, kalau pesta tuh Pak, tak berani makan daging tuh Pak, betul nggak? Ambil nasi sedikit, ya kan? Ambil lauk pauk sedikit, udah, nggak berani kita. Ada kawan saya, dinas pendidikan, disediakan dia bagi ke Tanjung Balai, disediakan udang segala macam daging, nggak berani makan. Terakhir menyediakannya merepek setengah mati. Alah Pak, kami udah menjamu Bapak. Iya saya nggak bisa, saya kolesterol segala macam. Saya bilang kasih sama tukang kami. Ada Pak Tukimin tempat kami Pak Padang Bulan itu Pak. Umurnya Pak maaf kata Pak ya. Umurnya nggak salah mau 69 atau 70 Pak. Umurnya Pak ya. Umurnya. Supaya Pak Sapurin ya. Beliau itu Pak kerjanya tiap hari Pak mendorong ini Pak. Maaf kata tanah kerak itu yang kan ada mobil nanti yang mau menimbun rumah. Kan mobil dump truck itu kan menurunkan tanah. Itu upahnya yang beliau kerjakan 2. Siapa namanya Pak? Pakai mic mah, kedengar semua. Pak apa namanya? Pakai mic. Bapak siapa namanya? Sama. Pak Rahman. Jadi pertanyaan tadi Pak? Dikorbankannya orang tuanya yang sudah meninggal. Satu. Pertanyaan kedua. Ada 2 ini. Kalau dibagikan daging korban tadi kan non muslim teman. Iya. Jadi pertanyaan Bapak ini dari Pak Rahman, bagaimana kita berkurban, kan banyak itu almarhum Polan ya kan? Ya kan Pak ya? Untuk orang tua kita ya. Kalau seandainya orang tua itu sebelum meninggal ada meninggalkan wasiat. Nah, ada wasiat Pak Rahman, nanti kalau aku meninggal nanti tolong kurbankan nanti itu. Itu wajib kita Pak jalankan Pak. Itu wasiat Pak. Nah, tapi kalau seandainya orang tua tidak pernah berwasiat segala macam, itu nggak ada masalah. Kalau kita ingin bersedekah atau segala macam nggak ada masalah. Itu hak pribadi seorang anaknya saja. Karena yang namanya bersedekah itu ibaratnya jangan kamu berkurban, mengasih air minum pun bersedekah. Kata Rasulullah, pernah sahabat datang kepada Rasulullah, Ummi sudah meninggal. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Bersedekahlah kamu, bersedekah air minum. Itu makanya kalau Jumatan Pak, mantap kali kalau ada orang ambil sedekah aqua tuh Pak ya, lomba-lomba. Nah jadi kalau ada mama ada meninggalkan wasiat, nah itu diwajib dikurbankan Pak. Ini enggak ada. Nah, kalau tidak ada, itu daripada kembali kepada ahli waris masing-masing aja lah. Kalau memang mau dibuat apa untuk dihadiahkan kepada mama atau kurban nggak ada masalah. Bukan hadiah Pak. Maksudnya ini kurban orang tua yang meninggal itu disebutkan namanya dia yang berkurban. Yang meninggal itu berkurban itu maksudnya boleh atau enggak? Yang meninggal. Iya, yang sudah meninggal itu dibuatkan kurbannya atas nama dia. Iya bisa Pak. Kalau seandainya dari kemarin itu ketika sebelum meninggal dia ada wasiat Pak. Ini tidak ada wasiat. Yang ditanyakan itu tidak ada wasiat. Dia berinisiatif sendiri anaknya. Ini kurban orang tua. Lantaslah ditulislah almarhum ini. Nggak ada masalah Pak. Boleh Pak. Boleh, nggak ada masalah. Banyak di masjid-masjid itu kurban untuk almarhumah mama saya, nggak ada masalah Pak. Disebutkan lagi namanya, nggak ada masalah. Apalagi kalau seandainya ada wasiat, nggak ada masalah itu Pak. Karena itu daripada hak yang daripada anak ini mau dia mau memberikan kurban untuk mamanya atas nama mamanya, nggak ada masalah tuh Pak, dan diterima oleh Allah. Bukan begitu Pak. Maksudnya
bolehkah kita yang berkorban kita hadiahkan untuk orang tua? Bukan begitu cara. Nama orang tua itu Pak disebutkan nanti. Saya kurbankan ini atas nama orang tua almarhum saya. Iya, karena kurban itu orang tua Pak. Nah, itu untuk orang tua almarhum. Terpanggil namanya, tersebutkan. Itu Pak ya. Baru yang kedua, bolehkah membagi daging kurban ini untuk orang non muslim? Gitu Pak tadi Pak ya. Nah, daging kurban ini boleh dibagikan sama siapa saja, terutama kepada kaum muslimin dulu.